Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Gak bunyi. Tes kurang dekat. Tes 1. Alhamdulillah, di malam ini kembali bisa kita duduk bertalabul ilmi di tempat yang insyaallah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pembahasan di malam hari ini kita akan membahas beberapa amalan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Tadi di Masjid Puskopkar kita sudah menyebutkan beberapa perkara dari perkara-perkara jahiliyah. Tapi karena tidak cukup waktunya, maka kita lanjutkan di sini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa Nabi SAW diutus di tengah-tengah umat yang jauh daripada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang jahiliyah itu, mereka agamanya menyembah berhala. Artinya bukan seperti Nasrani yang diturunkan kitab kepada mereka, ataupun tidak seperti Yahudi yang memang ada kitabnya, Taurat dan juga Injil. Tapi orang-orang musyrik itu, agama yang mereka lakukan itu agama yang dibuat-buat oleh manusia, di mana hal-hal yang dianggap baik oleh manusia, walaupun tidak baik di hadapan Allah Azza wa Jal, itulah agama mereka. Lah Nabi SAW diutus di tengah-tengah umat yang tidak punya agama, dan justru agamanya justru di atas kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sebelum Nabi SAW jauh zamannya ke atas, negeri Arab itu adalah negeri yang berada di atas tauhid. Karena bagaimanapun dakwah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan juga putranya Ismail itu meluas di bumi Arab. Tetapi setelah kemudian kekalahan suku Jurhum oleh Khuza'ah, lah di antara pemimpin Khuza'ah itu ada orang namanya Amru ibn Luhai. Itu dicatat dalam sejarah Amr ibn Luhai itu. Dialah yang merubah agama Ibrahim yang tadinya di atas tauhid menjadi agama kesyirikan, penyembah berhala. Makanya Nabi SAW pernah bersabda tentang Amr ibn Luhai ini, bahwa dia diperlihatkan oleh Allah kepada Rasul di neraka dan terburai ususnya, dan dia digulung oleh api neraka. Kemudian Nabi SAW menjelaskan alasannya, karena dialah orang yang pertama kali merubah-rubah agama Ibrahim, Amr ibn Luhai ini. Sejarahnya, Amr ibn Luhai ini dia safar ke Syam. Jadi dia safar ke Syam, dan kita tahu bahwa Syam itu kan biladul anbiya, negerinya para nabi. Kebanyakan para nabi itu diutus di Syam.
ya Suriah, kemudian Palestina dan sekitarnya lah. Syam itu kan dulunya negara luas, kemudian terpecah menjadi 4 atau 5 negara. Lah ketika Amr ibn Luhai ini melakukan safar ke Syam, entah kenapa dia lewat di sebuah perkampungan penyembah berhala. Kemudian mereka memperkenalkan berhalanya satu-satu. Nih berhala ini untuk mempermudah rezeki. Nih berhala ini untuk ini, sampai kepada ada satu berhala namanya Hubal. Adapun yang ini namanya Hubal, ini berhala untuk sebab turunnya hujan. Jadi kalau ingin minta hujan, minta sama berhala ini, namanya Hubal tuh. Jadi Amr ibn Luhai terpikir, kan Arab ini kan tanahnya tandus, jarang ada hujan, kering kelontang. Jadi terpikir kalau dia membawa berhala ini, boleh jadi nanti negeri Arab itu akan banyak hujan yang turun dan akan menyuburkan buminya. Maka mulailah dia tertarik, kemudian meminta satu berhala namanya Hubal. Lah Hubal inilah yang kemudian dibawa oleh Amr ibn Luhai dari negeri Syam menuju tanah Arab. Ketika sampai di Mekah, maka Amr ibn Luhai yang notabene adalah seorang pemimpin Khuza'ah yang menguasai Arab kala itu, ketika runtuhnya kabilah Ismail Jurhum, maka dia meletakkan Hubal itu di dalam Ka'bah. Itulah berhala pertama yang ditenggerkan di dalam Ka'bah, namanya Hubal. Siapa yang menenggerkannya? Amr ibn Luhai. Lah sejak itulah ketika satu berhala mulai bertengger, kemudian Amr ibn Luhai mengajak banyak di antara manusia agar menyembah berhala, maka satu persatu mulailah kemudian banyak perubahan. Mulai ditinggalkan agama tauhid, agama Ibrahim, dan beralih kepada agama berhala. Maka semakin jauh zamannya, maka semakin menyebar di mana-mana sampai ke era Nabi SAW. Manusia masih menyembah berhala. Bahkan lebih parah lagi, karena berhala-berhala yang ada di Mekah itu bukan satu dua. Khalid ibn Walid ketika disuruh Nabi menghancurkan berhala itu, jumlahnya 350 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Belum di tempat-tempat yang lainnya, sekitar Ka'bah saja itu segitu banyak yang dihancurkan. Belum lagi yang di rumah-rumah, belum lagi yang di tempat-tempat yang dikeramatkan. Pokoknya asli Mekah itu dikelilingi berhala di mana-mana. Lah karena memang agama berhala ini bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ajarannya pun adalah ajaran semena-mena. Seperti yang kuat menindas kepada yang lemah, memakan binatang, tidak hormat kepada tetangga, menyakiti orang lain, merendahkan dan begitu seterusnya, itu sudah biasa. Lah Nabi SAW diutus kepada umat yang seperti ini. Makanya kalau kita membaca dialognya Ja'far bin Abi Talib, Ja'far bin Abdul Muttalib dengan Abi Sufyan, dengan Amr ibn As. Ketika Amr ibn As diutus oleh para pembesar Quraisy ini di masa dia belum masuk Islam, untuk menjemput beberapa para sahabat yang hijrah ke Habasyah, disuruh pulang ke Mekah. Jadi Amr ibn As ini menyogok Raja Najasyi dengan harta yang banyak supaya mau memulangkan para sahabat yang hijrah. Tapi karena Najasyi ini agama Nasrani, kemudian juga orang cerdas, dia penasaran dengan rombongan para sahabat akan keyakinan mereka. Kenapa mereka sampai hijrah ke negeri dia? Mulailah terjadi dialog. Yang menarik adalah ucapan Ja'far bin Abi Talib. Dia menjelaskan sosok Nabi yang muncul di Mekah. Kata Ja'far di hadapan Raja Najasyi, dulu kami ini kaum yang berada di atas kejahilan. Kami menyembah berhala,
menyekutukan Allah, memakan bangkai, tidak hormat kepada tetangga, yang kuat kemudian menindas yang lemah, macam-macam disebutkan keburukannya. Tapi setelah Allah utus kepada kami Nabi, mulailah Nabi itu memerintahkan kami untuk mentauhidkan Allah, untuk baik dengan tetangga, untuk tidak menindas orang lemah, untuk tidak memakan bangkai, dan begitu seterusnya. Ya. Maka Najasyi pun akhirnya kemudian ingin meminta kepada Ja'far membacakan beberapa ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi. Lah Ja'far paham karena dia orang cerdas, ini Najasyi ini Nasrani. Tentu dia tidak bisa sembarang surat dibaca kan, harus ada kait-mengait dengan Nasrani. Maka dibacalah surah Maryam, yang di situ dikisahkan tentang bagaimana Maryam hamil, kemudian lahirnya Isa, dan begitu seterusnya sampai Isa diangkat jadi nabi. Tiba-tiba tidak sadar Najasyi melelehkan air matanya, padahal tidak paham bahasa Arab. Seolah-olah dia paham, kan Ethiopia beda bahasanya dengan Arab. Tapi itulah Al-Quran bisa mempengaruhi orang kafir. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, di zaman jahiliyah ini banyak tradisi-tradisi, dan sangat disayangkan tradisi itu masih dilakukan oleh orang-orang yang notabene sudah mendapatkan hidayah Islam. Harusnya ketika seseorang itu sudah mendapatkan Islam, maknanya dia tidak boleh lagi mengikuti tradisi jahiliyah. Kenapa? Karena dalam Islam itu telah menghapuskan seluruh tradisi jahiliyah dan diganti dengan ajaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan jauhnya zaman kita dari Nabi SAW, mulailah tradisi itu dihidupkan kembali. Ya wajar ya. Namanya Islam itu kalau masih di sumbernya tentu masih jernih. Sama dengan air itu kalau di sumbernya masih jernih. Tapi kalau air itu sudah mengalir jauh dan menjauhi sumbernya, masuk ke solokan, masuk ke parit, masuk ke sungai, ya sudah macam-macam tuh campuran-campurannya, ada sampahnya, ada kotorannya, ada macam-macamnya kan begitu. Lah begitu juga ajaran Islam. Kalau ajaran Islam ini masih di sumbernya, maka betul-betul mereka mempraktikkan Islam itu sesuai dengan yang diturunkan Allah kepada nabinya. Tapi dengan seiringnya waktu, jauhnya kita dari Islam, jauhnya dari Nabi, jauhnya dari sahabat, jauhnya dari para tabi'in, jauhnya dari para ulama, maka semakin jauh tradisi-tradisi itu rupanya hidup kembali. Lah apa saja tradisi-tradisi jahiliyah ini? Kita akan bahas walaupun secara singkat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara tradisi jahiliyah adalah al-halafu bi ghairillah. Seseorang bersumpah kepada selain Allah. Dalam sebuah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, Rasul bersabda, ala man kana halifan fala yahlif illa billah, fakanat Quraisyun tahlifu bi abaiha faqala la tahlifu bi abaikum. Dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Umar, Rasul mengatakan, barang siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah kepada Allah. Karena dulu orang-orang Quraisy, maksudnya orang-orang jahiliyah, mereka kalau bersumpah itu menggunakan nenek moyang mereka, menggunakan bapak-bapak moyang mereka. Maka Rasul mengatakan, janganlah kalian bersumpah dengan bapak dan moyang kalian. Jadi bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu sebuah kesyirikan, itu tradisi jahiliyah. Lebih baik kita bersumpah atas nama Allah dalam sebuah kedustaan dibandingkan bersumpah kepada selain Allah dalam sebuah kejujuran. Kenapa? Karena kalau seandainya orang bersumpah atas nama Allah kemudian dia berdusta, itu dosanya hanya dusta saja, dan dusta itu dosa besar. Tapi meskipun dia jujur, kalau bersumpah kepada selain Allah, itu dosanya dosa syirik, dan dosa syirik jauh lebih besar dibandingkan dosa dusta.
Karena dosa syirik ini tidak bisa diampuni. Ada yang sampai ke tingkat syirkul akbar. Kalau masuk neraka tidak akan keluar lagi. Ini tradisi jahiliyah. Jangan pernah bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Demi langit, demi bumi, demi laut, demi gunung dan begitu seterusnya, tidak boleh. Kemudian yang kedua, at-tabanni. Wantisabur rajuli ila ghairi abi. At-tabanni ini artinya menasabkan anak angkat ke bapak angkat. Antum memungut anak, mungkin masih bayi, kita rawatlah dia sampai besar. Tiba-tiba kemudian binnya atau bintinya diserahkan kepada ayah angkatnya. Nggak boleh, karena itu bukan keturunannya. Tidak boleh menasabkan sesuatu yang bukan keturunannya. Karena hal ini pernah dilakukan Nabi masalahnya, tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini tradisi jahiliyah. Jadi satu hari Nabi SAW itu ketika kehilangan putranya Qasim dan juga Abdullah. Tentu kehilangan anak laki-laki di zaman itu sangat menyesakkan dada, karena ada tradisi orang jahiliyah itu sangat memuliakan anak laki-laki dan merendahkan anak perempuan. Jadi kalau punya anak laki-laki itu udah wah sekali, kayak punya emas sekarung gitu ya. Tentu dengan meninggalnya Ibrahim putra Rasul menyesakkan dada Rasul. Kenapalah bisa sampai meninggal anak laki-laki itu? Lah kebetulan Ibrahim alaihissalam Khadijah radhiyallahu an, istri daripada Nabi SAW itu diberikan hadiah oleh saudaranya, seorang budak namanya Zaid. Di mana saudara Khadijah ini ketika jalan-jalan ke pasar nampak ada anak kecil lucu, imut, ganteng gitu ya. Ya. Tiba-tiba dibeli. Umurnya 10 tahun itu. Kemudian dihadiahkan kepada Khadijah dan Khadijah menghadiahkan kepada Nabi supaya diangkat jadi anak angkat walaupun itu budak dan dimerdekakan. Lah karena Nabi SAW akhirnya tertanam rasa sayang dan cinta kepada Zaid, maka Rasul pun menganggap Zaid sebagai anak angkatnya. Masalahnya begini, Zaid ini kan masih punya orang tua. Orang tuanya kabilahnya jauh ya. Jadi keluarganya tahu bahwa jejak Zaid itu ditemukan karena gini ceritanya, kabilahnya si Zaid ini diserbu oleh musuh perang. Kemudian banyak yang ditawan, salah satunya apa? Zaid ini ditawan, kemudian diperjualbelikan di pasar ukat, pasar budak. Kemudian dibeli oleh kerabatnya Khadijah. Kemudian diserahkan kepada Rasul dan dijadikan anak angkat. Entah dari mana kabarnya, rupanya keluarganya itu mendengar bahwa anaknya itu ditemukan ada di Mekah. Ceritanya begitu. Jadi dia pun berusaha mengumpulkan uang banyak untuk menebusnya. Setelah dikumpulkan uang banyak, maka dia mencari anak itu. Rupanya ketemu, tapi di luar dugaan bapaknya atau orang tuanya. Ketika kemudian hendak menembus anak itu, tidak mau pula ditebus anak itu, dan memilih tinggal bersama Nabi SAW. Sampai Rasul kemudian menawarkan kepada orang tuanya, tanya anakmu apakah dia mau ikut aku atau ikut kalian. Mati-matian orang tuanya mengajak pulang, bahkan siap menebus dia. Dia tidak mau. Dia sudah nyaman bersama Nabi. Melihat kecintaan Zaid kepada dirinya, itulah yang menjadikan Nabi akhirnya menasabkan Zaid kepada dirinya dan berteriak di hadapan orang Quraisy, Zaid itu putraku, Zaid ibnu Muhammad. Maka sejak itulah orang-orang memanggil Zaid ibn Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Ahzab. Awal-awal, ayat-ayat awal-awal lah Anda bisa baca surah Al-Ahzab itu. Di situ Allah Subhanahu wa taala turunkan larangan. Tidak boleh seorang bapak angkat mengangkat anak angkat dinasabkan kepada bapak angkatnya. Allah mengatakan ma ja'alallahu adiyaakum abnaakum. Tidak layak anak-anak angkat itu dinasabkan kepada bapak angkatnya. Ud'uhum liabaihim, kembalikan nasabnya kepada bapak aslinya. Huwa aqsatu indallah, itu lebih adil di hadapan Allah. Maka sejak itu Rasul
mengubah nama Zaid ibn Muhammad menjadi Zaid ibnul Harithah, karena ayahnya namanya Harithah, dibalikkan nasabnya. Maka kalau hari ini ada orang yang mengangkat anak angkat kemudian dibinkan kepada bapak angkatnya, maka ini bagian daripada tradisi jahiliyah, dan itu kan banyak di masyarakat. Ya, banyak sekali. Saya sampai menyaksikan ada satu pernikahan itu. Kebetulan ada suami istri tidak punya anak sama sekali. Akhirnya mengangkat anak angkat laki-laki sampai dia dewasa, sampai menikah. Jadi bapaknya itu, bapak angkatnya cinta, senang dengan anaknya. Maka nggak punya anak. Itulah anak angkat satu-satunya yang dari bayi dia rawat sampai dia dewasa. Ya. Tiba-tiba ketika menikah, dapat jodohnya. Ketika di acara sedang akad pernikahan itu kan biasanya wali, karena diserahkan ke wali hakim, dia akan menyebutkan binnya kan. Ya. Pamannya, saya nikahkan engkau Fulan bin Fulan, kan itu ya, dengan pasangannya Fulanah binti Fulanah, mesti disebutkan dalam akad nikah itu. Lah kebetulan sebelum terjadi akad itu, prosesnya kan ke KUA dulu tuh. Jadi dijelaskan, karena Pak KUA-nya itu juga paham tentang fikih. Ya, dia mengeluh bahwa dia sebenarnya bukan anaknya, tapi di sini ditulis binnya bin bapak angkatnya. Jadi sama Pak KUA-nya dijelaskan hukumnya pelan-pelan. Ya, baguslah, ahli fikih juga, paham fikih. Jadi anak ini berusaha untuk membujuk ayahnya. Ya, tolonglah, ini kan momen pernikahan, bahwa ini tidak boleh menasabkan anak angkat ke bapak angkat, nasabkan aja ke bapak aslinya, hanya untuk nikah saja, gitu ceritanya. Wow, ngamuk bapaknya, sampai ketika nikah dia nggak mau hadir karena merasa direbut gitu ya. Kenapa tidak binkan ke saya gitu, namanya orang awam kan itu ya. Ini sampai terjadi, kawan. Nggak terima dia, sampai nggak mau menyaksikan anaknya menikah, sampai seperti itu. Padahal itulah ketika orang jauh dari Islam, dia tidak paham aturan-aturan dalam Islam jadinya kan. Ini yang kedua, at-tabanni. Yang ketiga, su'udhanni billahi azza wa jalla, berburuk sangka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa'un fi ma yata'allaku bin nasri wal hifdi wal rizki, au fi ma yata'allaq bi wa'dihi wa wa'idihi wa thawabihi wa iqabihi wa nahwi dhalik. Di antara tradisi jahiliyah adalah mereka suka su'udhan, berburuk sangka dengan Allah, baik berkaitan dengan pertolongan, penjagaan, rizki, ataupun berkaitan dengan janji, ancaman, pahala, balasan, dan yang lain sebagainya. Jadi orang-orang musyrik Arab itu, mereka tidak yakin adanya janji dari Allah dan ancaman dari Allah itu. Mereka tidak beriman dengan adanya neraka dan surga. Mereka tidak beriman adanya kebangkitan, adanya hisab, adanya mizan, adanya macam-macam itu mereka tidak yakin. Bahkan tidak yakin juga dengan Allah, bahwa Allah yang kasih rizki, Allah yang kasih penjagaan bagi dia, Allah yang kasih nikmat bagi dia. Mereka tidak yakin, dan mereka selalu bersuudzon dengan Allah, berburuk sangka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kalau ada hari ini yang berburuk sangka dengan Allah dalam kehidupan, ketahuilah berarti dia masih menyimpan sifat dan watak jahiliyah. Seperti ada orang yang Allah mungkin uji dia, usaha selalu jatuh, nanti buka usaha lagi jatuh lagi, usaha lagi jatuh lagi. Mulai dia berburuk sangka tuh kepada Allah. Apa Allah menghina saya? Apa Allah subhanahu wa ta'ala tidak sayang dengan saya? Semacam dia mulai itu pikirannya kemana-mana tuh. Di mana Allah, di mana pertolongan Allah? Saya sudah sholat, saya sudah ngaji, saya sudah hijrah, tak juga rizki saya naik-naik. Nah, kan? Itu kan suudzon namanya. Dia berburuk sangka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak paham bahwa terkadang ujian itu boleh jadi dalam rangka menghilangkan dosa-dosanya, boleh jadi dalam rangka mengangkat derajatnya, boleh jadi dalam rangka hikmah Rabbani yang ia tidak tahu hikmahnya apa.
Harusnya dia seperti itu. Jangan suudon dengan Allah, berburuk sangka dengan Allah. Itu tradisi jahiliyah itu, berburuk sangka dengan Allah. Maka ini juga diantara, dan itu disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 154, yadhunnuna billahi ghairal haq dhannal jahiliyah. Mereka menyangka dengan Allah dengan prasangka yang tidak benar, seperti prasangka orang-orang jahiliyah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah, seperti hari ini umpamanya kita lihat orang-orang awam tuh. Alhamdulillah lah kalau kita sudah hijrah itu, insyaallah lah masih takut kalau seandainya kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu, kayaknya beban kali. Aduh, tadi sebelum asar nih gimana caranya ini sore waktu. Ada khawatir kalau kita nggak sholat itu. Ya. Kalau kita ketinggalan subuh itu nyesal, kenapa tadi saya tidur kok. Ada perasaan itu kalau dia meninggalkan ibadah itu, penyesalan menyesal ada. Karena dia yakin bahwa di sana ada pahala, ada dosa. Orang yang mengerjakan sholat dapat pahala, orang meninggalkan bisa dosa dan masuk neraka. Tapi di masyarakat umumnya kita lihat tenang-tenang saja kayaknya, tenang-tenang saja kan bahasanya. Nggak sholat biasa aja. Kan cuma tuh lihat di masyarakat yang nggak sholat itu. Kepikiran sorga nggak mereka itu? Nggak kepikiran. Kepikiran neraka nggak kepikiran kalau neraka itu panas. Biasa aja mereka meninggalkan sholat tuh, kayak nggak punya dosa, nggak punya beban gitu. Kayak hidup itu ya seperti itu, kayak binatang, makan, minum, berak, tidur, syahwat gitu saja. Ya. Lah hakikatnya dia telah berburuk sangka dengan Allah sebenarnya. Tapi kalau ditanya agamanya, pasti dia jawab Islam. Agamamu apa? Muslim lah Pak katanya. Tengok KTP-nya, nggak percaya aku Islam katanya. Kalau kau Islam ya sholat lah kan begitu ya, puasa Ramadan, kau hadir di majelis taklim, belajar yang benar kan gitu ya, berpakaian yang benar, bertutur kata yang benar, bergaul dengan yang benar, dan begitu seterusnya. Lah inilah jauhnya mereka dari ilmu, akhirnya masuk kepada watak-watak jahiliyah, berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, tabarrujun nisa wa sufuruhun. Ini bagi wanita ya. Tabarruj, berdandan ala-ala jahiliyah, dan safar tanpa mahram. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ahzab 33, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian berdandan seperti dandanan orang-orang jahiliyah yang pertama. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan, seperti apa sih dandanan wanita jahiliyah itu sampai-sampai Allah mengatakan jangan berdandan seperti mereka. Jadi wanita jahiliyah ini kalau mereka berdandan, mereka menggunakan pakaian ya menutup dari kaki sampai leher. Ya. Lehernya tampak. Ya. Kemudian kalaupun mereka menutup kepala, maka rambut depannya itu nampak. Dan selalu menggunakan gelang kaki yang ada suaranya. Yang ada kerenceng-kerencengnya kayak apa itu untuk sapi itu. Nah, itu biasanya ditaruh di kaki perempuan tuh. Jadi kalau jalan tuh bunyi dia. Ya. Ya sebenarnya sih ibu-ibu boleh menggunakan gelang kaki, boleh Bu ya. Tapi jangan yang ada suaranya. Ya. Yang dilarang itu yang ada suaranya, jangan ada suaranya. Karena yang ada suaranya itu nanti membuat fitnah. Itu ada apa suara di bawah kaki itu? Ya. Jadi pakai saja, tapi jangan ada suara. Dan kalaupun dipakai di kaki pun ya nggak nampak juga kan gitu ya. Kan pakaian perempuan kan merambai sampai ke tanah kan gitu. Nggak nampak, kecuali mungkin di rumahnya ialah untuk gaya-gayaan depan suaminya. Ya enggak apa-apa, kalau enggak punya pakai karet gelang juga bisa kan itu, yang warna kuning ya, biar mirip-mirip kayak gitu ya. Jadi orang-orang jahiliyah itu mereka menampakkan leher, menampakkan rambut, dan menampakkan gelang kaki yang ada suaranya. Itulah dandanan jahiliyah ya. Sebenarnya kalau kita praktekkan hari ini dengan dandanan sekarang, rupanya dandanan jahiliyah masih lebih sopan kan? Karena apa? Badan tertutup, cuman leher tampak, ini tertutup, kepala depan tampak kan itu. Sama ini. Itu kalau zaman sekarang itu dandanan kayak gitu tuh masih sopan tuh, dibandingkan dandanan wanita di zaman sekarang. Yang bisa buka-bukaan semuanya loh. Pakai celana dalam saja pun ada. Naudzubillah kan.
robek di sana sini kayak kurang bahan. Ya. Nah, aneh, Allah mengatakan jangan berdandan seperti dandanan jahiliyah. Tapi sekarang lebih parah dibandingkan orang jahiliyah gitu loh dandanannya. Masya Allah ya. Itulah kadang-kadang orang jauh dari hidayah seperti itu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Adam dan Siti Hawa di sorga, di situ Allah membuat aturan kepada Adam dan Hawa, silahkan makan sesukamu, minum sesukamu, berpakaian sesukamu, nikmati semua nikmat yang ada di sorgamu. Itu untukmu, halal semuanya. Kenikmatan yang tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak bisa. Saking indah dan nikmatnya sorga itu. Dan itu semua diberikan kepada Adam dan Hawa. Cuman ada satu aturan, jangan dekat satu pohon ini saja. Ribuan pohon di sorga banyak, buah-buahan di sorga banyak, tapi khusus satu pohon dan buah-buahannya jangan kau dekat, apalagi memakannya. Tapi manusia itu kan ada hawa nafsunya, sifat penasarannya ada. Kenapa aku dilarang makan buah yang satu itu? Yang lain boleh, kenapa itu tidak? Ditambah-tambah setan pula ngasih was-was. Kemudian menasihati Adam. Kemudian memberikan alasan dengan dusta, wahai Adam, kenapa Allah larang kau makan buah itu? Sebenarnya alasannya cuma dua. Kalau kau makan nanti kau jadi malaikat, atau kalau kau makan kau akan kekal. Oh gitu ya? Berarti saya akan mati di sini. Padahal saya ingin hidup. Akhirnya kemudian dia berpikir, betul juga kata iblis ini. Kalau saya makan itu saya kekal, berarti saya akan mendapatkan kenikmatan seutuhnya dan selamanya. Dia lupa dengan larangan Allah. Akhirnya dimakanlah buah itu. Setelah dimakan buah itu, apa yang terjadi? Seluruh pakaian Adam dan Hawa terlepas dari badannya. Tidak ada satu helai pakaian sutra. Kan pakaian surga kan sutra tuh, berlapis-lapis. Tidak ada satupun pakaian yang melekat di Adam. Setelah Adam memakan buah larangan, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian lepas seluruh pakaiannya. Tersingkap auratnya baik Adam dan Hawa. Akhirnya Adam melihat auratnya Hawa, Hawa melihat auratnya Adam, malu dua-duanya, akhirnya saling menjauh. Ulama mengatakan, ketika manusia itu makin banyak melakukan dosa, maka dia makin berani membuka auratnya. Ketika manusia makin banyak melakukan dosa, maka dia semakin berani membuka auratnya. Lihat wanita-wanita yang membuka-buka aurat sampai kemudian buka-bukaan. Bukan membuka saja, buka-bukaan, terbuka semuanya. Lah kenapa kemudian ada wanita yang tidak punya rasa malu sampai membuka aurat dari kepala sampai kaki? Itu karena dalam kehidupannya selalu melakukan dosa. Kalau dia dalam kehidupannya jauh daripada dosa, mendekat kepada Allah, taat dan taqarrub kepada Allah, yakin pasti dia akan menutup auratnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara tradisi jahiliyah, bahkan di zaman sekarang bukan jahiliyah lagi, sejahiliyah-jahiliyahnya jahiliyah. Lebih jahiliyah lagi orang jahiliyah. Naudzubillah. Ya. Kemudian juga di antara amal jahiliyah adalah ityanul kuhan wa su'aluhum. Datang kepada dukun, bertanya-tanya kepada mereka. Ini tradisi jahiliyah nih. Maka disebutkan oleh Muawiyah ibni Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu an, dia mengatakan, ya Rasulullah, umurun kunna nasna'uha fil jahiliyah. Rasul, ini Muawiyah ini sudah masuk Islam, cuma dia mengatakan, Rasul, ada beberapa perkara dulu di masa jahiliyah kami selalu melakukannya. Kemudian dia mengatakan, kunna na'til kuhan, kami biasa datang ke dukun. Maka Rasul mengatakan, fala ta'tul kuhan, sekarang kau sudah Islam, jangan datang lagi kau ke dukun. Artinya bahwa orang yang datang ke dukun atau orang yang jadi dukunnya, ya, kecuali nama saja nggak masalah. Dedi dukun umpamanya, itu kan bukan dukun. Dedi namanya kan, nah, tapi kan bukan dukun, ya itu nama saja kan. Maksudnya di sini dukun yang memang menyembah setan, entah dukun sihir dan santet, entah dukun ramal, ataukah dukun obat-obatan dan begitu seterusnya.
Kalau prakteknya menggunakan bantuan dari jin dan syaitan, maka dia dukun di atas kesyirikan. Tapi kalau tidak, yang ma'ruf di masyarakat ada dukun bayi gitu ya, dukun urut. Ya kalau dia memang betul-betul ngurut, bukan pakai mantra, bukan memindahkan penyakit ke ayam gitu ya. Kan ada tuh tukang urut bilang kepada yang diurutnya, "Bapak ingin sembuh penyakitnya," katanya. "Ya ingin sembuh lah. Mau nggak besok saya urut lagi, saya akan bawakan ayam," gitu. "Untuk apa ayam dibawa, Pak?" "Saya pindahkan penyakit Bapak ke ayam." Kan zalim. Ayam yang sehat-sehat jadi sakit jadinya. Ada itu dukun namanya. Ya. Tapi ada juga yang sok-sokan kan, tukang urut sok-sokan baca mantra. Antum pernah itu mengalami nggak dengan datangkan tukang urut, tiba-tiba di waswes gitu kan? Antum nggak dengar baca apa orang ini. Habis itu diurutkan gitu. Antum kalau datangkan tukang urut kayak gini, antum tanya, "Pak, waswes itu ngomong apa?" Harus jelas tuh doanya. Ya, karena dalam Islam itu kan jelas doanya kan. Entah dia baca Al-Fatihah umpamanya, enggak masalah, karena Al-Fatihah kan surat ruqyah. Atau baca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu falaq, jelas. Atau doa-doa Rasul, Allahumma rabban nas adhibil ba'si asfi anti syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Apalah doa-doa yang memang untuk kesembuhan gitu. Loh, kalau waswas enggak jelas itu kan ini perlu dicurigai, patut dicurigai, itu ngomong apa. Ya. Takutnya dituduh dukun asli. Ya kan, kalau dukun palsu sok-sokan saja ya sudahlah. Yang penting urutannya jitu bagus, enak di badan, ya udahlah, nggak usah pedulikan kan. Ya. Tapi kalau itu dukun asli itu kan bahaya. Karena jangan-jangan pula dia waswas itu mengundang jin. Jinnya supaya jin tukang urut masuk ke dia, yang antum diurut jin itu. Ya, naudzubillah ya. Intinya bahwa datang ke dukun, bertanya ke dukun, membenarkan dukun, itu semua tradisi dari tradisi jahiliyah. Jangan percaya dukun. Dukun itu pendusta. Tidak ada yang benar dukun itu. Ya. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya juga wa'dul banati khasyatal ari wal faqri. Membunuh bayi. Orang-orang jahiliyah itu disebutkan dalam Quran loh. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-An'am ataupun surah At-Takwir ayat 9. Allah mengatakan wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan bayi-bayi yang dibunuh hidup-hidup dengan cara mengubur hidup-hidup, bayi-bayi wanita, nanti pada hari kiamat mereka akan datang menghadap Allah dan mengatakan bi ayyi dzambin qutilat, dosa apa kau bunuh aku? Saya pikir yang jahat, yang sadis itu hanya di zaman jahiliyah saja. Kalau punya anak perempuan, langsung kemudian bapaknya mengambil anak itu, kemudian dibawa ke bukit dan sudah disiapkan kuburannya, kemudian diletakkan. Sebenarnya mereka tidak tega. Sebutkan dalam riwayat itu ada tidak tega untuk menguburkan anaknya itu. Tapi demi kehidupan dia ke depan, bagaimana menanggung rasa malu dan begitu seterusnya, sampai mereka tega mengubur. Namanya orang tua, darah daging dia pasti gak tega, namanya manusiawi kan. Tapi karena berpikir egois diri sendiri, malu dengan orang, akhirnya mereka mengubur hidup-hidup tuh. Saya pikir orang sadis itu ada di zaman jahiliyah saja. Tapi di zaman sekarang jauh lebih sadis lagi. Coba bayi-bayi yang antum lihat di berita itu, kadang-kadang ditaruh di kardus, taruh pula di tong sampah, kadang dibuang di solokan, kadang melahirkan di toilet karena itu anak haram pamannya kan, ditaruh bayinya di situ, ibunya hilang pergi. Masih mendingan lah kalau memang dia tidak sanggup, cari orang kaya, taruh di depan pintunya kan gitu ya, diketuk gitu ya, daripada kemudian dibuang. Iya kalau ada yang nolong, kalau tidak, dan itu kebanyakan tidak tertolong kemudian mati. Ada yang dibuang ke sungai, ke lautan. Oh masya Allah, na'udzubillah. Perhatikan tradisi jahiliyah ini, yang sadis membunuh bayi ini terulang hari ini. Terulang-ulang. Bahkan kejadiannya itu bukan 1-2 tempat kan, di mana-mana tempat. Dan sudah ratusan bayi yang sudah mati gara-gara dibuang sembarangan. Ingat orang-orang tua yang membuang bayinya itu, nanti bayi ini akan datang menghadap Allah tanpa kepala. Di mana kepalanya?
kepalanya dipegang tangan kanannya, tangan kirinya menyeret orang tuanya. Kemudian datang kepada Allah bayi ini, kemudian mengatakan, ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Ya Rabb, tanya orang tuaku kenapa dia sampai tega membunuh aku, katanya. Mau jawab apa coba? Ya. Lah ini kan tradisi-tradisi jahiliyah ini, naudzubillah, yang mengubur anak-anak, ya kan. Ya. Kemudian juga al-asabiyah, fanatik dengan kesukuan, merasa orang Padang kan gitu ya. Dia tidak suka dengan Jawa. Merasa orang Jawa tidak suka dengan orang Sumatera. Merasa orang Sumatera tidak suka dengan orang Kalimantan. Merasa orang Kalimantan tidak suka dengan orang Flores. Kenapa tidak suka? Ada apa tidak suka? Bukankah mereka semua sama-sama manusia, terlahir dari satu Nabi Adam alaihi salam? Tidak ada keistimewaan. Anda mau kulit hitam, kulit merah, kulit putih, mau belang sekalipun, tidak ada bedanya. Lalu kenapa asabiyah? Asabiyah itu fanatik dengan kelompok, dengan suku. Kadang-kadang menyinggung suku-suku orang tuh. Dasar Flores kau, katanya. Floresnya yang ditanya. Dasar Padang kau, katanya. Padang yang disebut, coba bayangkan. Dia menghina daerah itu namanya kan. Ya. Apa semua orang Padang seperti dia? Atau semua orang Jawa dasar Jawa? Apa semua orang Jawa kayak dia? Dasar Sunda? Apa orang semua Sunda? Kan itu kan oknum, ikhwan. Kenapa mesti daerah yang dicela? Kadang-kadang ada orang berbangga, itulah kita ini orang Melayu, katanya. Melayu pula, yang lain mau direndahkan dia. Semua sama dalam Islam itu. Tidak perlu kemudian kita fanatik kesukuan, karena suku itu tidak akan menolong kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tradisi jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah itu mereka fanatik asabiyah. Kalau dihina saja kabilah dia, maka akan bangkit dan akan menyerang kabilah yang menghinanya. Dan yang terakhir, karena waktu juga, dan ini tentu yang paling bahaya ya dari seluruh tradisi jahiliyah, adalah ibadatul asnam, menyembah berhala. Karena ini sudah tingkatnya kesyirikan. Ya. Ya mungkin di zaman itu berhalanya ya Hubal, Lata, Uzza, Manat, Saib, Nailah, macam-macam ya kan berhalanya. Mungkin dulu itu yang disembah jelas-jelas berhala, entah terbuat dari kayu, entah terbuat dari batu, entah terbuat dari cadas atau dari apa-apa kan itu. Tapi kan berhala sekarang bukan itu. Berhala sekarang ini bentuknya koin, bentuknya lembaran gambar pedang, bentuknya uang ya, merah-merah kan itu ya. Nah, itulah berhalanya itu. Kok bisa itu jadi berhala? Rasul yang mengatakan ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu dirham. Celaka hamba-hamba dinar dan celaka hamba-hamba dirham, dinar dan dirham. Nah, Indonesia rupiah lah kan begitu. Celaka hamba rupiah. Lihat, gara-gara orang itu urusan dunia, urusan mengejar uang itu, yang namanya uang itu, dia rela loh meninggalkan sholat. Bahkan tidak mau sholat, hanya gara-gara mengejar uang. Coba, dia tidak puasa, dia tidak ngaji, dia tidak pernah dekat dengan Allah. Dunia dan dunianya saja, seolah-olah itu Tuhannya, itu yang dikejarnya, itu yang dipikirkannya dari mulai bangun sampai mimpinya juga itu, bangun tidur juga itu yang dipikirkan. Ini kan bahaya. Ya mungkin kalau ta'isa abdud dinar dan dirham ini biasanya laki-laki lah, hamba uang ini laki-laki. Kalau perempuan ini ya ada juga hamba uang, tapi lebih ke lanjutan hadisnya, wa ta'isa abdul khamisati wal khamila, celakalah hamba-hamba busana dan pakaian. Jadi berhalanya akhwat ini tas, ya kan, baju, celana, sepatu, gelang, itu berhalanya tuh. Itu berhalanya para wanita itu. Dia lebih memilih model dibandingkan ketaatan kepada Allah. Makanya bahaya ini, berhalanya sudah berganti. Sekarang ada lagi berhala yang lebih parah. Ini mencakup laki-laki dan perempuan. Apa itu? Handphone. Itu berhalanya ini. Coba bayangkan loh. Orang mau ke masjid, ini dari rumah nih sudah azan, keluar dari ke masjid, di pertengahan jalan tuh dia mikir handphone ketinggalan. Mau ngelanjut ke masjid atau ngambil handphone dulu? Coba bayangkan. Padahal masjid sudah dekat, rumah masih jauh tuh, karena udah jauh.
Rela-rela dia pulang lari ngambil handphone. La ilaha illallah coba. Kok bisa seperti itu? Lah makanya makin canggih berhalanya. Kalau dulu orang mau nyihir orang, pamannya nih, saya mau membuat orang itu cerai. Betul-betul datang ke dukun. Nanti dukunnya minta fotonya. Nanti sibuk kita nyuri foto orang yang kita akan sihir. Rupanya mau disihir anaknya kena foto neneknya. Karena foto zaman dulu kan hitam putih, agak buram-buram kan gitu. Mau nyihir anaknya kena pula neneknya yang sekarat. Itu zaman dulu kan. Zaman dulu itu kalau ngerusak rumah tangga orang datang ke dukun. Sekarang dukunnya ada di handphone. Telepon saja bu, goda tuh suami orang tuh, bentarnya bertengkar dengan istrinya tuh. SMS saja sayang-sayangan tuh dengan suami orang, nanti terbaca sama istrinya, apa enggak perang dunia kedua tuh. Langsung cerai, ada yang langsung cerai kan? Hebatnya handphone ngalahi ilmu dukun tuh. Ini dukunnya ada di handphone sekarang, nggak perlu disihir lagi, WA saja. Nah ini makanya ini termasuk berhala-berhala yang harus kita waspadai. Wallahu alam. Ini mana sudah jam 9. Ya, di antara tradisi jahiliyah yang harus kita tinggalkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum.